Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Madinah Iyasya, NIM 2010911320027. Baik, jadi hari ini kita akan bedah soal UKM PPD, Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin. Selanjutnya, nah, di sini ada soal, pria 49 tahun datang ke klinik dengan keluhan gatal pada bagian punggung dan tangan yang menyerupai koin sejak 2 tahun yang lalu hilang timbul. Pada pemeriksaan dermatologi didapatkan lesi berbentuk uang papulofesikal dengan diameter kurang lebih 5 cm soliter. Apakah diagnosis yang paling tepat untuk pasien tersebut? Baik, langsung aja kita bahas dermatitis dulu. Nah, kalau dermatitis sendiri adalah peradangan kulit pada epidermis dan dermis. Gejala klinisnya itu ada gatal. Nah, stadiumnya ada akut dan kronis. Kalau yang akut itu ada eritema, edema, vesikel atau bulah, erosi, dan ekskoriasi. Kalau yang kronis itu ada hiperpigmentasi, lichenifikasi, papul, dan skauma. Nah, langsung aja kita bahas untuk menegakkan diagnosisnya ini, kita bahas yang dermatitis kontak dulu. Kalau yang dermatitis kontak ini ada yang alergi dan iritan. Nah, untuk yang iritan itu bisa terkena ke semua orang. Iritan ini bisa dari bahan seperti pelarut, deterjen, asam, alkali, lalu serbuk kayu, dan lain-lain. Jadi, bahan iritan ini merusak lapisan kulit denaturasi, keratin, lalu daya ikat air epidermis. Nah, untuk yang iritan ini ada yang akut lambat, dan kronis. Kalau untuk yang akut itu kulitnya nanti akan pedih dan panas. Kalau yang akut lambat 12-24 jam setelah kontak. Nah, kalau yang kronis itu menyebabkan kulitnya kering. Nah, pekerjaan yang beresiko ini seperti memasak, pekerjaan bangunan, dan lain-lain. Kalau yang untuk alergi sendiri bisa tidak semua orang yang terkena. Contohnya untuk barang-barang yang seperti perak itu ada yang memakainya gatal dan ada yang memakainya tidak gatal. Nah, bisa selanjutnya. Nah, ini contoh pemakaian jam tangan dan ini contoh alerginya. Nah, kita kembali ke soal. Nah, kalau untuk yang kontak dari alergi ini, gejala klinisnya ini ada gatal, objektifnya ada akut dan kronis. Kalau yang akut ini akan berjak eritem, batas tegas, dan juga edema. Kalau yang kronik itu kulitnya akan kering, terus kauma, papul, lichenifikasi. Kalau lokasinya sendiri itu bisa di tangan, lengan, wajah, telinga, leher, badan, genitalia, paha, dan tungkai bawah. Selanjutnya kita ke dermatitis atopik. Nah, kalau yang atopik ini yang bisa dari faktor genetik. Nah, kalau yang atopik ini harus meliputi 3 mayor dan juga 3 minor. Kalau mayornya ini seperti gatal dan juga dari riwayat atopik sebelumnya seperti asma, rinitis alergi, dan lain-lain. Bisa terkena pada anak-anak dan sampai dewasa. Pencetusnya makanan, pakaian, dan juga kalau di dewasa itu biasanya stres gitu. Terus ada dermatitis seborrheica, ini adalah seperti ketombe gitu, eksema seborrheic. Nah, predileksinya itu kulit kepala, dahi, belakang telinga, dan juga auricula eksterna, nasolabial, dan juga ada leher. Kalau skaumanya ini biasanya kekuningan, kalau di bayi itu biasa kita sebut cradle cap. Terus kita ke dermatitis nummular. Nah, dermatitis nummular ini etiopatogenisnya itu tidak diketahui, kayak itu multifaktor karena peningkatan koloni Staphylococcus dan Micrococcus lalu infeksi. Kalau lesi awalnya itu untuk dermatitis nummular itu vesikel atau papula vesikel bergabung. Nah, ini khasnya itu yaitu koin berbatas tegas, lesi lamanya lichenifikasi, dan juga skauma. Jadi itu distribusinya itu bilateral, simetris, dan juga jumlahnya itu bisa 1 atau lebih, atau bisa juga tersebar. Ukurannya itu bervariasi, miliar atau plakat. Lalu kita ke dermatitis eksematosa. Nah, di sini
Ekhematose ini lesi kulit yang paling sering ada ditandai dengan gatal-gatal. Nah, di sini ada mikroskopiknya akut dan juga subakut dan juga kronik. Nah, kalau yang akut ini spongiosis berisi serum, eksositosis, dan juga kalau di subakutnya akantosis, parakeratosis, dan juga di kroniknya ada akantosis sampai dengan fibrosis dermis. Jadi di sini bisa kita lihat di soal ada menyerupai koin sejak 2 tahun yang lalu, yang mana kita sudah bahas di dermatitis nummular ini khasnya adalah menyerupai koin. Selanjutnya, nah jadi jawaban dari soal tadi yaitu dermatitis nummular. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.